Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Angga Saputra, mahasiswa Ilmu Keolahragaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa angkatan 2025. Di sini saya akan membuat video mengenai teknologi dan transformasi digital. Di video kali ini, saya akan membahas sesuatu yang lagi hype banget di dunia perkuliahan. Sebelumnya teman-teman tahu nggak saya akan membahas apa? Yaps, betul, mengenai AI Generative Text. Singkatnya, AI Generative Text itu adalah kecerdasan buatan yang bisa diajak ngobrol dan bantu kita bikin teks, mulai dari jawab pertanyaan, bikin rangkuman, sampai nulis draft artikel pun AI ini sangat bisa. Kenapa sih ini sangat relevan buat kita sebagai mahasiswa? Karena di era transformasi digital ini, AI bukan cuma alat bantu biasa, tapi sudah jadi teman belajar yang bisa bikin proses akademik kita jauh lebih efisien kalau dipakai dengan benar. Ingat ya, kalau dipakai dengan benar. Jikalau kita memakai tidak benar, ya wassalam. Nah, biar kita enggak semakin bingung nih, ayo kita lihat gimana sih cara pakainya dalam tugas sehari-hari. Saya punya 3 contoh konkret. Yang pertama ada brainstorming ide. Pernah nggak sih kalian itu stuck pas disuruh cari topik penelitian sama dosen? Nah, kita bisa minta bantuan AI buat kasih beberapa opsi judul atau kerangka esai. Di situ kita bisa dibantu banget buat mancing kreativitas kita di awal. Makanya AI ini sangat membantu kita sebagai mahasiswa untuk mencari topik penelitian maupun ide-ide penelitian. Kemudian yang kedua ada personal tutor. Kadang ada penjelasan dosen yang di kelas itu susah banget dimengerti. Tapi jangan khawatir, kita bisa minta AI buat jelasin ulang materi dengan gaya bahasa anak tongkrongan. Dengan ini, kita bisa dapat mengerti lebih jelas, lebih baik, dan lebih masuk ke dalam pikiran kita sehingga kita mengerti apa yang disampaikan dosen tadi menjelaskan. Atau pakai contoh yang lebih sederhana, jadi berasa punya tutor pribadi 24 jam. Kemudian yang ketiga ada koreksi dan penyempurnaan draft. Sebelum tugas dikumpulkan, kita bisa minta AI buat cek tata bahasa atau alur logikanya. Karena gini, tugas itu belum tentu sesuai yang diinginkan dosen. Tapi setidaknya kita mengecek dulu tugas itu benar atau tidaknya, atau relevan atau tidak. Kita bisa meminta bantuan kepada AI untuk mengecek nih, apakah ini sudah alur bahasanya, tata bahasanya ini rapi, alur logikanya masuk akal. AI ini bisa membantu. Kemudian, apakah argumen kita itu sudah nyambung atau masih berantakan? Ini bantu banget biar tulisan kita lebih profesional dan tidak acak-acakan. Tapi di balik kemudahannya ada 2 sisi koin yang harus kita perhatikan. Tentu saja kita tidak hanya mendapatkan benefit saja ya, tetapi ada sisi-sisi yang negatif juga. Tapi kita akan bahas 2 poin, di mana ada sisi positifnya dan sisi negatifnya. Yang pertama, saya akan membahas mengenai sisi positif terlebih dahulu ya, tentang AI ini. Kita punya akses belajar 24/7, belajar jadi lebih personal dan efisien. Kita jadi punya lebih waktu untuk fokus ke pemahaman konsep. Kalau cuma copy paste kita sedang mengerjakan tugas, itu sangat terlihat sekali plagiarismenya. Terus ada juga fenomena halusinasi AI, di mana AI bisa ngasih info yang kelihatannya benar-benar padahal salah. Kalau terlalu bergantung dengan analisis materi, kita juga bisa tumpul. Jadi kita itu jangan terlalu terpacu sama AI. AI hanya bisa membantu untuk kita memberikan awal ide saja, jangan sampai plagiarisme semua copy paste, karena itu bisa membuat kemampuan analisis mandiri kita juga bisa tumpul. Kemudian transformasi digital ini tantangan buat kampus juga. Institusi pendidikan sekarang dipaksa buat adaptasi, mungkin dengan cara ngubah metode penilaian yang gak cuma fokus ke hasil akhir teks, tapi lebih ke proses berpikir mahasiswa. Jadi kampus juga menjadi Jadi AI juga ini merupakan tantangan bagi kampus, karena sekarang banyak mahasiswa yang
mulai dari skripsian, sempro itu menggunakan AI-nya terlalu berlebihan. Ketika dicek sama dosen, itu semua hasil plagiarisme. Jadi kampus ini harus beradaptasi. Jadi tidak membiarkan mahasiswa yang plagiarisme dari AI. Maka dari itu kampus mungkin memberikan salah satu kampus ya, kampus mana saja, memberikan salah satu peraturan bahwa boleh kita mengambil referensi dari AI, tapi tidak boleh copy paste ya, terutama jangan copy paste. Oke, jadi kesimpulan dari semua tadi, AI generative text itu punya lebih banyak manfaat asalkan kita yang pegang kendali, bukan sebaliknya. Rekomendasi dari saya, gunakan AI secara etis, jadikan dia alat untuk mendukung riset dan pemahaman kalian, bukan menggantikan proses belajar itu sendiri. Tetap verifikasi datanya, tambahkan opini kritis kalian, dan pastikan karya akhirnya tetap murni hasil pemikiran kalian dan yang dibantu teknologi. Tetap kritis, tetap kreatif, dan semangat belajarnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.